Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SAS. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita bisa cari, atau kalian atau siapa saja cari di Google, yaitu SAS SASS. Oke, dan akan muncul paling atas https SAS lang atau SAS language. Oke, SAS ini terdiri dari 4 huruf dan stand out from words dan kepanjangannya adalah syntactically awesome style sheet, atau yang dimaksud dengan sintak-sintak yang keren untuk JavaScript, atau sintak-sintak yang simple atau yang bisa mempermudah si programmer ini untuk membuat file CSS. Oke, langsung aja kita klik ke website resminya ya. Oke, SAS ini adalah sebuah CSS preprocessor atau dengan maksud CSS atau file yang digunakan sebelum atau yang dikembangkan sebelum file CSS yang akan digunakan oleh si HTML. Nah, jadi cara menggunakan SAS ini harus dikompil dulu, menjadi file CSS, dan file CSS yang akan dimengerti oleh file HTML atau kerangka dari website kita yang akan kita buat nanti misalkan. Oke. Dan apakah SAS ini adalah satu-satunya CSS processor? Jawabannya tidak, karena masih banyak CSS preprocessor yang lain. Misalkan ada Less, ada Styleco, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Dan mungkin kita akan membahas atau menjelaskan tentang caranya compile file SAS ini kepada file CSS. Oke, di sini kita bisa buka, atau saya akan menjelaskan bagaimana sih SAS itu bisa dibaca oleh si file HTML atau kerangka project kita. Oke. Dari sini pertama-tama kita akan membuat file SAS atau shortcode kita, semuanya dari SAS. Kita mengedit, mendelete, atau mengembangkan semua shortcode kita di SAS mengenai CSS ya, mengenai style sheet atau mengenai gaya-gaya dalam sebuah website. Oke, dan itu ada bahasanya sendiri, ada struktur bahasanya sendiri. Nah, di sini pertama-tama akan dibuatkan oleh kita file SAS, dan kita akan mengcompile atau memerintahkan si command line untuk mengcompile file SAS ini menjadi file CSS. Mengcompile menjadi file CSS. Nah, tentu saja file CSS ini yang akan dimengerti oleh si file HTML. Nah, jadi file SAS ini agar bisa dimengerti oleh file HTML, si pengguna atau kita harus mentranslatekan bahasa itu, atau disebut compile ke bahasa CSS yang dimengerti oleh HTML. Dan tentu saja akan digunakan file CSS ini untuk kerangka kerja kita atau kerangka website yang akan kita kembangkan. Nah, jadi seperti itu struktur dari perjalanan
compiled si SAS ini kepada project kita atau website kita. Oke, jadi itu aja yang singkat sekali. Nah, kembali lagi ke websitenya. Di sini mungkin di navbar ya, kita bisa lihat ada tombol install dan documentation. Oke, ini wajib sih, documentation wajib, harus ada makanya. Mau gak mau harus ada. Karena gimana? Karena ya programmer itu selalu terpaku oleh documentation dari setiap yang ingin dia gunakan atau bahasa-bahasa yang ingin dia gunakan, seperti misalkan Laravel, framework Laravel, pasti itu ada documentationnya. Dan para programmer pasti berkunjung ke sana. Mungkin kalau yang arahnya ke Laravel ya, ke PHP. Oke, di sini ada tombol install, dan tombol install ini akan kita klik di pertemuan yang akan datang atau di video yang akan datang, next video. Oke, that's all for me. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya harap bisa dimengerti ya. Mungkin saya juga minta maaf atas kegugupan saya, karena ini mungkin bisa dibilang pertama kali sih saya membuat tutorial, atau sebenarnya udah berkali-kali, cuman ya perkembangannya baru sedikit lah ya. Diwajarkan, mohon diwajarkan dan maafkan. Oke, mungkin itu saja. See you next time, see you next video. Jangan lupa untuk di like, di comment, and subscribe. Oke, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.